Saya akan membahas fondasi Kristen. Ini session yang ke-11. Tadi kita membahas hukum yang ke-8 yang berbunyi jangan mencuri dalam Keluaran 20 ayat 15. Saya langsung akan memberikan contoh pelanggaran terhadap hukum ini yang memang banyak sekali. Jangan memikirkan bahwa mencuri ini harus mencuri seperti curi motor atau curi mobil dan sebagainya, curi laptop atau gangsir rumahnya orang dan sebagainya. Jangan memikirkan hanya itu. Tentu itu mencuri. Tapi kalau memikirkan hanya itu, saudara akan cepat menyimpulkan, oh, aku bukan pencuri. Padahal pelanggaran terhadap hukum ini sebetulnya mencakup banyak sekali hal yang seringkali tidak kita sadari, padahal kita sebetulnya semuanya adalah maling. Yang pertama, saudara, mengambil sesuatu yang bukan miliknya sendiri tanpa izin, baik besar ataupun kecil. Jadi tidak peduli besar kecilnya ya. Pokok itu bukan milik saudara, itu milik orang lain dan saudara ambil tanpa izin. Kalau ngambilnya dengan izin ya tidak apa-apa. Jadi hal-hal yang sederhana, katakanlah tetangga punya pohon mangga. Lalu saudara ambil mangganya, cuma satu mangga harga berapa sih? Tapi tetap kalau saudara mengambil tanpa izin, itu saudara mencuri. Dulu di muka rumah saya itu ada di beremnya ya, ada pohon tertentu dan umbinya itu bisa dibuat bumbu. Saya sendiri sebetulnya tidak pernah gunakan. Tapi orang-orang ya kiri kanan saya tidak tahu siapa yang lewat saja, ambil saja begitu saja tanpa minta izin. Ada orang-orang yang minta izin, nah saya izinkan, tapi ada banyak yang tanpa izin. Ya sudah, kalau tanpa izin sebetulnya mencuri. Jadi ingat saudara, apapun ya, apapun saya tekankan, bukan milik saudara, milik orang lain, tanpa izin, besar ataupun kecil, saudara ambil dan itu mencuri. Yang kedua, mencuri itu bukan hanya mencuri barang ya, tapi mencuri waktu juga bisa. Dan ini biasanya dalam bekerja. Misalnya saudara datang terlambat. Ini datang terlambat, ini tradisi ya di Indonesia. Urusan jam ini orang Indonesia parah sekali. Ya, orang sering datang terlambat, tapi kalau pulang, wah akas sekali, cepat sekali kalau pulang. Pulangnya terlalu pagi. Dan lalu waktu kerja, mestinya kerja lalu santai. Apalagi kalau lihat pegawai pemerintah ini banyak sekali. Jam kerja santai-santai, keluar makan, omong-omong, rokokan, dan pasti main HP dan sebagainya. Ini banyak sekali. Saya tidak bilang semua, tapi banyak. Dan ini bukan hanya pegawai pemerintah, pegawai swasta pun juga. Dan orang Kristen pun banyak yang seperti ini. Datang terlambat, pulang terlalu pagi, kerja santai-santaian. Pada waktu saya dulu sekolah teologi ya, di Amerika tuh kalau musim panas saya kerja. Sebetulnya saya tidak kekurangan uang, tapi itu kalau urusan bayar uang sekolahnya itu kan ada beasiswanya, dan beasiswanya bahkan ada untuk biaya yang bayar asramanya dan untuk makan bahkan ya. Pokoknya beasiswanya sebetulnya cukup, tapi tidak cukup kalau untuk saya mau beli buku. Dan waktu sekolah teologi saya tahu kalau saya tidak beli buku di sana, sampai pulang ke Indonesia saya tidak bisa beli buku. Atau bukunya tidak ada, atau duitnya yang tidak ada nanti. Jadi di sana saya kerja kalau musim panas, kerja harus kepada sekolah. Kalau kerja di luar sekolah, kalau sampai ketahuan bisa dideportasi. Saya pernah melanggar sekali, tetapi saya tidak mau melanggar lagi. Saya merasa bersalah waktu itu. Jadi saya bekerja di sekolah.
Dan di sekolah dibayar waktu itu $4 per jam. Kalau sekarang bayarannya sudah naik, tapi dulu memang tarifnya segitu. $4 per jam itu wah, untuk orang Indonesia banyak sekali sebetulnya. Dan rajin kerja, saya berusaha ngirit dalam urusan makanan. Tapi saya tetap makan atur supaya makanan itu bergizi. Karena saya tahu kalau misalnya sakit ini tambah cilaka. Sekalipun ada asuransinya, karena yang mahasiswa internasional diharuskan punya asuransi kesehatan itu ya. Tapi tetap kalau sakit cilaka, tidak bisa sekolah dan sebagainya, karena tujuan saya pertama kan sekolah. Tapi tetap saya harus kerja untuk bisa beli buku. Dan sepanjang musim panas itu, satu musim panas kalau kerja saya bisa mendapatkan $2.000. Dan saya kerja dalam 2 musim panas, berarti $4.000, dan dari situlah saya bisa beli buku banyak sekali. Nah, pada waktu kerja itu mayoritas kerjaan saya itu kerjaan kasar. Jadi kalau dikatakan saya tidak pernah merasakan kerjaan kasar atau bahkan kerjaan kotor, saya pernah merasakan waktu di sana. Jadi tidak ada alasan kalau saya misalnya negur orang yang kerjaan kasar, kok kerjanya tidak karuan dan sebagainya. Saya pernah kerja kok dan saya bisa. Dan yang saya maksud kerjaan kasar itu mayoritas kerjaan saya di sana itu motong rumput. Tentu dengan mesin potong rumput, lawnmower itu ya. Ada yang kecil, pertama-tama saya dikasih yang kecil, pikirnya enak yang kecil. Yang kecil tuh dorong sendiri, saudara. Dan itu malah lebih berat. Enteng tapi dorong sendiri. Kalau yang besar, maka dia ada mesinnya jalan sendiri, saudara cuma ngarahkan. Jadi sebetulnya jauh lebih enak pakai yang besar. Saya pikir saya dikasih kecil ini baik sama saya, ternyata kurang ajar. Dikasih kecil tambah berat. Nah saudara, waktu kerja motong rumput, wah saya kerja betul-betul mati-matian. Saya enggak mau istirahat kecuali memang jam istirahat atau memang diharuskan istirahat. Jadi pada musim panas kan ya, itu musim panas di sana pada saat itu bisa mencapai 103 atau 104 derajat Fahrenheit, saya lupa persisnya. Itu temperatur tertinggi yang pernah tercapai pada saat saya ada di sana. Sekarang lebih tinggi lagi ya, karena efek pemanasan global. Dan itu 40 derajat Celcius sudah. Itu temperatur dibayang-bayang. Kalau di tempat saya kerja di kena matahari terik itu mungkin bisa 50 atau lebih. Jadi saudara, kalau temperatur sudah seperti itu, saudara keluar dari ruangan ber-AC, dan orang sana tuh gila kalau pakai AC itu dingin sekali. Jadi begitu keluar tuh, waduh, langsung seperti masuk oven. Nah, kalau sudah temperatur seperti itu, memang diharuskan kerja sekian waktu, setengah jam, diharuskan istirahat 5 menit, masuk ke dalam, minum yang banyak, kepalanya gabior air, lalu setelah 5 menit baru kerja lagi. Itu diharuskan. Nah, jadi kalau tidak, wah itu bisa mati sudah. Jadi kalau memang diharuskan ya sudah, istirahat memang harus. Tapi kalau enggak saudara, saya kerja betul-betul kerja mati-matian. Dan saya kerja secepat mungkin. Dan pada waktu saya motong rumput itu saya melihat satu orang Amerika. Dua orang Amerika yang mereka berdiri di pagar gitu ya. Pagar itu pendek, jadi 2 orang itu berdiri, satu di belah kanannya, satu belah kirinya. Dan mereka omong-omong saya perhatikan sekitar 1,5 jam. Lawnmowernya tuh, mesin potong rumputnya ditaruh itu saja. Mereka ngomong-ngomong. Apakah itu dimasukkan jam kerja atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau itu dimasukkan jam kerja, ya mereka maling. Kita mencatat sendiri saudara jam kerja itu. Saya hari ini kerja sekian jam, nyatat sendiri. Dan kita dipercaya gitu ya. Jadi dengan gampang mendustai orang kalau mau. Kalau memang kurang ajar. Juga misalnya kadang-kadang kami disuruh menyiapkan suatu ruangan.
disiapkan ruangan itu untuk pesta atau untuk rapat atau untuk apa, maka kami harus angkat-angkat meja, angkat-angkat kursi, menyiapkan semua sampai ruangannya siap untuk pesta atau rapat itu. Nah, saya perhatikan orang sana pada waktu angkat-angkat ya. Saya itu kecil sekali dibandingkan mereka. Mereka tingginya ada yang 190, ada yang 195 dan sebagainya. Saya tinggi cuma 170, enggak sampai, kurang sedikit. Jadi sebetulnya mereka bisa mengangkat jauh lebih banyak, jauh lebih berat dari saya. Tapi bagaimana cara mereka angkat? Kursi itu kursi lipat ya. Dan kursi lipat itu enteng sekali sebetulnya. Kalau saya, kursi lipat itu saya rentek 6 atau 7 kursi. Saya angkat sekaligus 6 atau 7. Mereka, orang yang gede, angkat 1. Jalan, balik lagi angkat 1. Saya setiap kali angkat 6 atau 7, mereka setiap kali angkat 1. Dan saya melihat seperti saya tidak bisa ngerti. Ini orang mahasiswa teologi ya. Mau jadi pendeta kalau kerjanya model seperti ini. Mereka jadi pendeta, nanti pendeta yang bagaimana dalam bekerja. Karena itu sudah karakternya orang. Kalau kerja malas seperti itu, nanti jadi pendeta pasti juga jadi pendeta yang malas. Jadi saudara, mencuri waktu ini banyak sekali. Dan orang Kristen. Kafir lebih-lebih lagi. Kristen saja bisa kok. Saudara, apakah saudara sering datang terlambat, pulang terlalu pagi, kerja malas-malasan dalam pekerjaan saudara? Saudara dibayar untuk bekerja. Katakanlah mulai jam 8 sampai jam 5. Lalu ada jamnya siang makan, ya sudah potong jam itu. Tapi selebihnya saudara mesti kerja sungguh-sungguh mati-matian. Seakan-akan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara mencuri waktu di dalam bekerja. Dalam waktu itu, saudara seharusnya milik bos saudara. Dan persembahkan seluruh waktu, tenaga pikiran untuk bos saudara. Pada waktu saudara simpangkan untuk hal yang lain, santai dan sebagainya, maka saudara mencuri waktu. Dan ini banyak sekali. Yang ketiga saudara, tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam. Bandingkan Mazmur 37 ayat 21, mari kita lihat ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi saudara, meminjam dan tidak membayar kembali, itu disebut sebagai orang fasik. Dan saudara, ini menyedihkan, memalukan, tapi benar. Banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi meminjam barang atau uang tidak mengembalikan. Saya pernah pada waktu saya pertama-tama pelayanan, jemaat loh saudara itu. Jemaat pinjam uang saya sebagai hamba Tuhannya sebetulnya. Ya waktu itu memang cuma 10.000, tapi ya 10.000-nya waktu itu mungkin kalau sekarang sekitar 50.000 mungkin. Lama sekali, dibayar 5.000. Sisanya tidak pernah dibayar sampai sekarang. Dan saya tidak habis pikir dengan orang yang seperti itu ya. Di mana rasa malunya? Minjam sama pendeta lagi. Lebih celaka kalau pendetanya minjam sama jemaat lalu tidak bayar. Saya tidak betul soal minjam sama siapa, tetangga atau apapun. Dan ini belum tentu uang, bisa barang. Mungkin kalau di kampung-kampung banyak. Oh garamnya habis pinjam tonggo, gulanya habis pinjam tonggo, nanti tidak dibayar. Tidak tahu sengaja atau tidak tahu memang lupa atau bagaimana. Ada orang juga yang kalau minjem barang,
Dia bukan memang mau ngambil barang orang, tetapi dia ceroboh. Dan ditaruh di mana lupa, lalu tidak dikembalikan. Dan satu jemaat pernah pinjam buku tafsiran saya dengan cara seperti itu. Bukan buku tafsiran, buku pokoknya. Buku rohani pokoknya ya. Buku teologi saya kira. Karena itu saudara, saya tidak pernah mau pinjamkan buku kepada siapapun. Saya tidak peduli siapa, janji bagaimana, tidak. Kalau mau pinjam buku boleh pinjam di rumah saya. Baca di rumah saya. Dibawa pulang, biarpun janji 1 hari saya tidak mau. Karena buku itu kalau sudah hilang, saya yang cilaka pada waktu saya mau pakai. Saya sudah punya pengalaman dalam hal-hal seperti itu. Ada banyak orang pinjam buku lalu tidak kembali. Jadi tidak ada buku yang dipinjamkan. Saya tidak mau. Saya bahkan meminjamkan uang itu sangat-sangat tidak senang juga. Karena menjengkelkan, orang itu pada waktu minjam itu janji-janjinya tuh muluk-muluk. Wah pasti tak bayar, apa sih pinjam 1 bulan jadinya 3 bulan baru bayar. Ada yang tidak bayar sama sekali. Dan itu menjengkelkan. Nanti waktu nagihnya itu sepertinya kita yang butuh pinjaman. Cari nagih padahal nagih punya kita sendiri. Tapi rasanya kita yang mau minjem nagihnya itu. Ya saudara, kalau tidak sangat kepepet sebetulnya jangan pinjam barang. Lebih-lebih uang. Saya sangat jarang pinjam barang ataupun uang. Ya kecuali cuma di gereja sebentar cuma untuk harus tanda tangan pinjam ballpoint, nah langsung dikembalikan. Nah pinjam uang itu hanya kalau misalnya pergi ke toko, tahu-tahu saya kepingin beli dan tidak bawa uang. Lalu kamu punya uang, tak pinjam nanti sampai rumah tak bayar. Tapi saudara, pinjam uang dalam arti tutup lubang gali lubang itu memalukan Tuhan sebetulnya. Dan lebih memalukan lagi pada waktu kita lalu tidak bayar. Jadi saudara, pokoknya pinjam tidak dikembalikan. Apakah itu uang atau barang? Ini jelas mencuri. Sengaja atau tidak sengaja ini mencuri. Sekarang yang keempat saudara. Mencuri juga bisa dilakukan, ini pedagang ya. Dengan menggunakan ukuran atau timbangan yang tidak cocok. Ayatnya saya kira bisa dibaca sendiri. Jelas sekali ada banyak ayat yang menentang hal seperti itu. Kalau orang jual kain atau jual tali atau jual selang plastik itu, sekarang kita beli 10 meter, nah dia meterannya dia tidak cocok, 1 meternya dia cuma 95 cm gitu ya. Maka 10 meter dia nyuri 5 cm kali 10. Juga timbangan tidak cocok. Saya dulu pernah piara ikan dan beli makanan ikan itu butiran-butiran itu ya di kantong plastik. Ada 2 tempat yang berdekatan. Yang satu lebih murah, yang satu lebih mahal, dan saya tanya pada yang lebih mahal, kamu jual jajaran kenapa kamu lebih mahal? Dia bilang, Pak kalau di sini 1 kilo betul-betul 1 kilo. Kalau di tempat lain 1 kilonya tuh tidak sampai 1 kilo. Saya buktikan omongan dia, memang benar. Saya beli di tempat lain itu 1 kilo, saya masukkan di suatu tempat, tempatnya masih lebih. Tapi beli 1 kilo di tempat dia, saya masukkan di tempat yang sama, ambil saudara. Jadi saudara, ada orang-orang yang memang ini banyak sekali jualan dengan timbangan yang tidak cocok. Dulu ada orang jual ikan bakar di dekat rumah dan saya beli. Ikan dikatakan ini 7 ons, ini 8 ons dan sebagainya. Pernah ada yang ini 9 ons. Ya saya percaya saja untuk ditimbang di muka saya. Tapi suatu kali saya beli ikan yang sama di tukang ikan.
ternyata ikan dengan timbangan yang sama itu jauh lebih besar. Dan dari situ saya tahu, oh orang ini kurang ajar. Dia timbangannya sudah pasti dipermainkan entah bagaimana. Sehingga tidak cocok. Dan saudara, ini sangat banyak ya. Orang jualan dengan ukuran meterannya atau timbangan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga merugikan pembeli. Ini sebetulnya juga melanggar hukum ke-9 jangan berdusta. Dan ini juga melanggar hukum ke-8 jangan mencuri. Karena kekurangan timbangan itu atau ukuran itu saudara curi dari orang itu. Orang itu berhak. Sekarang yang kelima saudara, korupsi. Korupsi ini luar biasa banyak saya. Coba perhatikan Lukas 3:13. Ini Yohanes Pembaptis pada waktu ditanya oleh pemungut cukai, dalam ayat 12 pemungut cukai tanya ya, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saudara, pada zaman itu pemungut cukai memang seperti itu ya. Makanya pemungut cukai dibenci oleh orang-orang Yahudi karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi. Dan pemerintah Romawi menetapkan pajak untuk setiap orang. Dan mereka tidak mau tahu, tidak peduli gitu ya. Pemungut cukainya mau tarik berapa. Katakanlah pajaknya 100 rupiah, pemungut cukai naikkan jadi 150 atau 200. Pokoknya 100 rupiah diberikan kepada pemerintah Romawi. Pemerintah Romawinya tidak ngurus. Jadi pemungut cukai ini korupsi dan menindas bangsanya sendiri. Dan karena itu mereka dibenci luar biasa. Dan saudara, korupsi model seperti ini bahkan terjadi di dalam gereja. Dan ini sejak dari gereja yang awal, yaitu gerejanya Yesus di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 6. Ini Maria, kalau sudah baca mulai ayat 3 ya, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal sekali. Ayat 4-nya Yudas Iskariot ya, mulai bicara, dan ayat 5 kata-kata dia. Kalau sudah lihat ayat-ayat yang lain yang paralel, maka murid-murid yang lain mengikuti dia. Tapi Yudas punya motivasi beda dengan murid yang lain. Jadi dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, ayat 6 ini motivasinya Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini memang bendahara di dalam grupnya Yesus. Dia sering ambil uang dalam uang yang dipasrahkan kepada dia. Seharusnya bendahara itu orang yang sangat jujur. Tetapi bendaharanya Yesus ini orang yang sangat brengsek. Saudara, pikirkan bahwa di dalam gereja itu selalu bisa ada orang-orang seperti ini. Orang Kristen yang bagus ya, seharusnya memikirkan bagaimana aku bisa memberikan lebih banyak untuk Tuhan. Apakah itu uang, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu pelayanan apapun. Pokoknya bisa dia lebih bermanfaat untuk Tuhan. Tapi orang Kristen brengsek itu banyak yang memikirkan bagaimana aku bisa memanfaatkan gereja untuk keuntunganku. Yang seperti itu ada dalam negara, dalam pemerintahan, ada juga dalam gereja. Semua digunakan untuk memanfaatkan lalu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi saudara, dalam gereja itu yang menghitung duit dalam persembahannya,
itu haruslah orang yang bisa dipercaya, tidak bisa sembarang orang. Dan sebetulnya apalagi zaman sekarang ada CCTV, selalu sorot dengan CCTV dan direkam setiap perhitungan uang. Dan kalaupun tidak disorot dengan CCTV, maka perhitungan uang itu tidak pernah boleh orang hitung satu orang. Kalau satu orang dengan gampang dia curi dan tidak ada yang tahu. Harus minimum 2 atau 3. Dan 2 atau 3 itu jangan orang-orang yang misalnya adik kakak atau suami istri. Nanti mereka kong kali kong ya sama saja. Dan pada waktu 2 atau 3 orang menghitung uang, jangan yang lain ajak mereka bicara. Karena pada waktu yang lain ajak bicara, mereka tidak memperhatikan. Ini bukan kita mencurigai sesama Kristen sebagai maling, tapi memang tindakan hati-hati yang harus dilakukan. Karena sudah merupakan fakta bahwa maling itu banyak, bahkan di dalam gereja. Ada orang-orang yang sengaja masuk ke dalam gereja untuk menjadi maling. Dan kita sukar untuk tahu yang mana orang yang seperti itu. Jadi saudara, korupsi ini banyak di dalam pemerintahan. Korupsi ini banyak di dalam gereja. Korupsi ini banyak dalam perusahaan biasa. Banyak di mana-mana. Di Indonesia korupsi ini kayaknya membudaya. Jadi saudara, ini maling di hadapan Tuhan. Saya tidak peduli saudara mencuri di perusahaan atau di pemerintahan atau di gereja. Paling buruk mencuri di gereja. Ini punya Tuhan. Pendeta bisa tidak tahu. Majelis bisa tidak tahu. Tuhannya tidak bisa tidak tahu. Orang yang menjalankan kantong kolektor itu bisa mengambil dari kantong kolektor itu. Saya pernah diberikan informasi seperti itu di gereja lain. Orangnya mengambil. Ya saudara, ini sesuatu yang luar biasa kurang ajar. Tapi terjadi. Yang keenam saudara, menaikkan bon atau kwitansi. Saya menggunakan ayat yang sama dengan yang tadi. Jangan menagih lebih banyak daripada yang seharusnya. Itu untuk pemungut cukai. Saudara, bukan hanya pemungut cukai yang bisa menaikkan ya, markup kalau istilahnya di sini ya. Korupsi banyak orang melakukan markup. Misalnya perusahaan biasanya pemerintahan beli mobil atau servis mobil. Waduh, kalau servis mobilnya gubernur dan sebagainya itu biasanya biayanya fantastis. Servis mobilnya presiden yang dulu-dulu pernah saya baca, wah biayanya fantastis. Betul-betul tidak masuk akal. Lebih larang dari mobilnya, lebih mahal dari mobilnya. Nah, pegawai-pegawai biasa dari perusahaan biasa disuruh bosnya beli barang. Nah, dia bilang kepada tokonya, katakanlah barangnya harganya 100.000, naikkan tulis 150.000. Nah, dia bayarnya 100.000. Bosnya nanti beri kepada dia 150.000. Jadi dia dapat untung 50.000. Kwitansi tertulis 150.000. Nah saudara, tokonya dosa juga karena melakukan dusta. Menuliskan yang tidak benar itu dusta. Dan dia membantu pencurian. Dan orangnya juga dusta, juga nyuri pegawai ini. Saya dulu pernah waktu di gereja yang lama, bahkan gereja baru juga sampai sebentaran ya. Biaya bensin itu ditanggung gereja. Dan pada waktu saya isi bensin, saya minta bon. Dan lucunya pegawai pompa bensin tanya, mau diisi berapa bonnya ini? Saya bilang, dul, saya beli berapa loh? Seringkali bonnya itu diberikan kosongan. Bahwa dia tanya mau diisi berapa. Jelas ada banyak sekali orang yang kalau beli bensin bonnya itu dinaikkan. Beli 20 liter bilang 30 liter dan sebagainya.
Kalau tidak akan dia bertanya seperti itu. Apalagi breakdown kosong. Ini semua mendukung pencurian, dan yang melakukan itu pencurian, dusta juga. Saudara, jangan cari duit dengan model seperti ini. Saudara sama saja jadi maling. Ini maling intelek begitu. Markup itu biasa di Indonesia. Tetapi itu tetap mencuri. Yang ketujuh, saudara, mencuri nilai dengan cara tidak jujur pada waktu ulangan atau ujian. Jadi nyontek, ngerpek itu ya, atau tanya-tanyaan dan sebagainya, pokoknya tidak jujur. Seharusnya kalau jujur sudah dapat nilai 4, dengan tidak jujur sudah dapat nilai 10. Yang 6 angka itu sudah mencuri, itu bukan milik saudara. Jadi saudara, saya kira ini tidak perlu diperpanjang, jelas sekali, banyak sekali orang Kristen seperti ini. Dan saya dulu belum jadi Kristen, saya juga lakukan itu. Tapi setelah jadi Kristen, saya buang itu. Saya pernah jatuh satu kali. Saya tidak bisa pada waktu ujian itu, tidak tahu menjawab apa, satu poin. Saya tidak mau tanya sebetulnya, sudah Kristen. Tidak mau tanya, saya diamkan saja. Tapi tetangga ini baik hati dalam tanda petik. Dan tanya, ada tidak bisa? Saya tidak mau, tidak usah. Terus dia tanya, nomor ini bisa? Tidak bisa. Dia tulis jawabannya di kertas, diberikan ke saya. Dan saya jatuh dalam dosa, saya tulis. Tapi setelah itu saya lakukan, saya merasa ada perasaan bersalah dan saya minta ampun dosa pada Tuhan. Dan bagusnya saya juga tetap tidak lulus pada saat itu. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi mengulang dosa yang satu itu. Saya tidak mau tanya, saya juga tidak mau memberitahu orang. Memberitahu orang ya sama saja membantu maling. Lah itu membuat banyak orang lalu jengkel sama saya, dianggap pelit, tidak mau bantu teman. Karena seringkali pada waktu ujian itu tempat duduknya diatur, saudara. Kamu duduk sini, kamu duduk sini, kamu beritahu ini, beritahu, diatur semua. Saya tidak mau diatur, saya cari duduk depan sendiri, supaya tidak gampang orang tanya kepada saya, karena penjaga biasa di depan. Dan begitu saya selesai, saya buat cepat-cepatan, secepat saya bisa. Dan begitu saya selesai, saya yakin saya selesai, tidak ada kecerobohan atau apapun, saya langsung serahkan ujian saya dan saya keluar. Jadi tidak ada pencobaan untuk mencuri nilai atau membantu pencurian. Kalau saudara Kristen dan saudara masih nyontek-nyontek dan sebagainya, ingat itu maling. Harus bertobat dan harus dibuang. Yang ke-8, saudara, mencuri air atau listrik atau telepon atau pajak. Cara-caranya mungkin saudara lebih pintar dari saya. Saya tidak tahu diapakan lah. Saya selalu tahu bahwa orang itu bisa cari ide. Dulu punya seorang family yang sekarang sudah meninggal. Padahal dia kaya. Dia bayar listrik dengan gampang sebetulnya. Tapi aneh, masih tetap curi listrik. Bisa listriknya dia itu meterannya dipasangi sesuatu yang membuat meterannya berhenti. Nah biasanya dia pasangi lalu sampai ya paling setengah bulan gitu ya. Lalu itu dilepas. Jadi setelah itu jalan biasa meterannya. Tapi kalau dia pasang setengah bulan berarti kan dia cuma bayar setengah bulan. Nah suatu saat dia lupa narik alat itu. Tahu-tahu ini sudah dekat waktunya pemeriksaan meter. Meterannya belum jalan belas. Kan tidak masuk akal. Jadi akhirnya nyalakan semua AC apa. Dulu tidak ada rekaman HP
mesti pakai alat ya, dengan lampu yang terangnya luar biasa, wattnya tinggi sekali. Nah itu dinyalakan pada siang hari supaya listriknya jalan cepat sekali, nguber ketinggalannya itu. Ya saudara, curi telepon juga saya tahu, saya pernah dengar, nggak tahu kong kali kong bagaimana dengan petugas dari Telkom sehingga bayarnya jadi murah. Dan curi pajak juga pasti bisa, banyak sekali. Penghasilannya diturunkan atau bagaimana. Nah ini semua maling saudara ya. Orang Kristen harusnya bertobat dari hal-hal seperti ini. Yang ke-9 saudara, menyalahgunakan fasilitas kantor, perusahaan, dan khususnya pemerintahan ini banyak ya. Seperti teleponnya kantor, mobilnya kantor, komputernya kantor, dan sebagainya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Saudara, fasilitas kantor atau perusahaan itu harusnya digunakan untuk kepentingan kantor atau perusahaan itu. Saudara boleh gunakan mobil ya sudah untuk fasilitas kantor atau perusahaan. Tapi kalau digunakan mobilnya untuk kepentingan pribadi, ini menyalahgunakan. Telepon juga seperti itu. Telepon kiri kanan pribadi, pakai teleponnya kantor, kantor yang bayar. Dan celakanya ada orang Kristen pakai teleponnya gereja. Supaya gereja yang bayar, laki-laki ini saya sudah katakan, ada orang-orang Kristen yang berusaha entah bagaimana memanfaatkan gereja untuk kepentingan pribadi. Sampai telepon gereja harus dikunci, ini kan memalukan saudara. Ya saudara, komputer, mobil, telepon, apapun, printer dari kantor, gunakan untuk kepentingan kantor. Dari gereja, gunakan untuk kepentingan gereja. Dari perusahaan apapun, gunakan untuk perusahaan itu. Gunakan untuk pribadi, itu maling. Poin yang ke-10 saudara, tidak memberikan persembahan persepuluhan. Memang pro kontra persembahan persepuluhan ini masih atau tidak. Tapi menurut saya yang kontra itu hanya pada umumnya orang-orang yang memang tidak mau memberi. Orang yang kasarnya pelit. Mereka mengatakan di mana ada ayat perjanjian baru yang bilang persembahan persepuluhan masih diharuskan. Terbalik pertanyaannya saudara. Mereka yang hapuskan, mereka yang harus berikan ayat perjanjian baru yang hapuskan persembahan persepuluhan. Kalau persembahan persepuluhan itu diajarkan dalam PL itu jelas. Dan kalau dalam PB tidak ada penghapusannya berarti berjalan terus. Mereka yang harus berikan ayat menghapuskan dan itu tidak ada. Saya percaya persembahan persepuluhan itu tetap berlaku di dalam zaman perjanjian baru. Dan persembahan persepuluhan dikatakan sebagai milik Tuhan. Mari kita lihat Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Perhatikan ya, milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi harus bagi Tuhan. Nah ini orang yang anti persembahan persepuluhan bilang, lihat, persembahan itu cuma dari tanah. Jadi saya bisa membuktikan, cuma saya tidak mau buktikan di sini karena bukan waktunya. Bahwa persembahan itu bukan hanya dari hasil tanah. Tapi dari segala sesuatu, semua penghasilan kita. Pokoknya semua penghasilan kita, 1/10 milik Tuhan dan harus diberikan kepada Tuhan. Karena dikatakan sebagai milik Tuhan. Kalau saudara tidak memberikannya kepada Tuhan, maka saudara mencuri atau merampok milik Tuhan.
Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Maleakhi 3 ayat 6. Ini ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, lalu ini Maleakhi menjawab, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh, bukan sebagian, seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ayat ini menunjukkan bahwa persepuluhan itu harus untuk gereja ya. Bagian ini ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Laki-laki di rumahku, berarti harus gereja ya. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, jelas bahwa kalau kita tidak memberikan, kita memang dikatakan menipu ya. Tapi terjemahannya itu tidak benar. Coba kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Ini menipu ya. Tapi dalam King James, rob. RSV, rob. NIV, rob. NASB, rob. Ya. Dan kata itu memang seharusnya ini ya, rob. Jadi kata terjemahan yang sebetulnya adalah merampok. Jadi kalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan, kita merampok milik Tuhan. Satu hal lain yang perlu diketahui tentang persembahan persepuluhan, tadi sudah saya singgung. Persembahan persepuluhan harus diberikan kepada gereja. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Ulangan 12 ayat 5 dan 6. Tetapi tempat yang akan dipilih, ini ayat ini kan waktu mereka masih di padang gurun mungkin. Jadi Tuhan belum memilih tempatnya, tapi akan dipilih ya. Tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Perhatikan, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan sebagainya. Jadi ke tempat ini persembahan persepuluhan itu harus diberikan. Dan ini jelas kalau pada saat itu kemah suci, lalu bait Allah, dan sekarang itu gereja. Tempat kebaktian pokoknya. Sekarang Nehemia 10 poin B, 37-38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak, akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami. Jadi ini gereja saudara ya. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Jadi bukan hanya ada persembahan persepuluhan, tetapi juga ada persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan. Jadi orang-orang Lewi dikasih persembahan persepuluhan, lalu mereka sendiri memberikan 1/10 ke atas ke imam-imam. Saya sendiri berpendapat bahwa orang-orang Lewi maupun imam-imam ini adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam zaman perjanjian lama.
Mereka full timer, mereka tidak bekerja. Dan karena itu mereka dibiayai hidupnya melalui persembahan persepuluhan dari bangsa Israel. Dan kasusnya sama, biarpun namanya sudah bukan orang Lewi atau imam, tapi kasusnya sama. Hamba Tuhan zaman sekarang itu full timer. Kalau mereka tidak full timer, mereka tidak berhak terima apapun betulnya. Tapi kalau full timer mereka tidak kerja, lalu mereka harus hidup dari mana? Gereja harus membiayai. Dan gereja membiayai dari mana? Dari persembahan persepuluhan. Jadi sama sebetulnya. Dan saya tidak mengerti bagaimana persembahan persepuluhan dihapuskan. Statusnya sama. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama melayani full timer, sama-sama tidak bekerja lain, maka harus dibiayai. Kalau tidak bisa makan dari mana? Jadi saudara, jemaat memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja, dan gereja nanti menggunakan sebagian untuk biaya hidup dari hamba Tuhan. Dan tentu saja untuk hal-hal yang lain. Jadi kepada gereja memberikannya. Sekarang poin C, Maliaki 3:10 tadi ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Laki-laki ini menunjukkan ya, rumah perbendaharaan, rumahku, jelas memberikannya harus kepada gereja. Jadi saudara, persembahan persepuluhan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Kristen terhadap gereja. Dan dengan demikian persembahan persepuluhan tidak boleh diberikan kepada apapun atau siapapun. Perhatikan ya, persembahan persepuluhan ini pandangan saya. Tidak boleh diberikan kepada apapun atau siapapun selain kepada gereja. Harus kepada gereja kalau persembahan persepuluhan. Kalau persembahan lain itu terserah. Tapi kalau persembahan persepuluhan ini kewajiban orang Kristen terhadap gereja. Nah, tapi banyak orang memberikan kepada ini apapun atau siapapun selain gereja. Misalnya saudara, ini yang pertama. Orang miskin, korban bencana alam, yatim piatu dan sebagainya. Apalagi sekarang pada masa wabah. Banyak orang miskin, banyak orang tidak bisa makan. Lalu persembahan persepuluhan diberikan kepada orang miskin. Saudara, tidak boleh. Persembahan persepuluhan harus untuk gereja. Itu kewajiban orang Kristen terhadap gereja. Dan bahkan sekarang pada waktu saudara tidak berbakti, harus online, tetap bisa memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja. Transfer bisa kan? Apakah kalau tidak datang ke gereja lalu hanya kebaktian online lalu tidak memberikan persembahan? Tetap harus ya. Tidak boleh ya dioperkan kepada orang miskin, korban bencana alam, yatim piatu dan sebagainya. Nah, ada orang yang bilang boleh berdasarkan ayat ini. Jadi sekarang saya harus jelaskan ayat ini. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya pada orang Lewi. Nah, sekarang kok ada tambahnya? Orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu. Perhatikan, bukan makan di rumahnya mereka masing-masing ya, tapi di dalam tempatmu. Maksudnya di gereja, di bait Allah atau kamar suci. Dan menjadi kenyang. Jadi saudara, ulangan 26 ayat 12 itu tidak berarti bahwa persembahan persepuluhan boleh diberikan kepada orang miskin. Perhatikan baik-baik ayat itu, baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya, silakan melihat. Persembahan persepuluhan bukan diberikan kepada orang miskin untuk dibawa pulang, tidak. Tetapi digunakan untuk makan bersama dengan orang miskin di kemah suci atau bait Allah. Jadi kalau saya mau mengkontekstualisasikan ayat untuk zaman sekarang, lebih tepat dikontekstualisasikan sebagai acara gereja. Makan bersama acara gereja. Kalau Natalan mau makan bersama pesta, asal tidak terlalu mewah, biasa-biasa saja, tidak masalah. Dalam acara-acara tertentu makan bersama, setiap selesai kebaktian ada camilan dan sebagainya, tidak masalah.
supaya orang miskin bisa makan. Tapi tidak pernah dikatakan dalam ayat itu diberikan orang miskin lalu dibawa pulang, tidak ada. Jadi ini tetap digunakan untuk gereja. Ini bukan diberikan kepada orang miskin dibawa pulang mereka, tidak. Jadi menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa persembahan persepuluhan bisa diberikan kepada orang miskin, itu sama sekali salah. Juga tidak boleh diberikan kepada yang disebut para judge. Para itu dalam bahasa Yunani di samping itu ya. Jadi ada badan-badan atau lembaga yang didirikan untuk berada di samping gereja, mendampingi gereja. Karena gereja dianggap banyak gereja yang tidak karu-karuan. Maka ada orang-orang yang terbeban untuk mendukung gereja itu supaya menjadi lebih karuan, lebih bagus. Dan mereka lalu menciptakan ya lembaga-lembaga atau badan-badan model seperti STRIS, Sekolah Teologi untuk Awam, ya, LRI, Perkantas, adakan persekutuan mahasiswa. Dan di situ mereka mengadakan persekutuan lalu panggil pengkhotbah yang mereka anggap baik untuk mendidik. Nah, memang tujuannya awalnya mereka ini didik jemaat lalu dikembalikan ke gereja untuk membangun gereja masing-masing. Ya. Jadi itu tujuan mulanya. Tapi seringkali tujuan mula itu lalu menyimpang. Pada waktu mereka mau menerima persembahan persepuluhan dari jemaat, mereka menjadi saingan dari gereja jadinya. Pada waktu mereka mengadakan acara pada hari Minggu, nabrak jam kebaktian, apakah itu di luar kota atau apapun, camp dan sebagainya, maka mereka menjadi saingan dari gereja. Dan itu sebetulnya nabrak visi misi mereka sendiri. Jadi saudara, para judge seperti STRIS atau Perkantas atau persekutuan-persekutuan lembaga-lembaga yang lain itu tetap bukan gereja. Dan karena itu persembahan persepuluhan tidak boleh diberikan kepada mereka. Harus kepada gereja. Nah, kalau suatu gerakan mendirikan persekutuan dan persekutuan itu memang mau diarahkan menjadi gereja, nah ini boleh. Jadi misalnya misionaris nginjil-nginjil lalu ada beberapa orang sudah bertobat lalu dia mulai dirikan persekutuan. Belum gereja, tapi akan diarahkan menjadi gereja, maka itu boleh. Tapi kalau tidak mau menjadi gereja, memang sudah dari pertama visi misinya tidak mau menjadi gereja, ya itu risikonya. Tidak boleh terima persembahan persepuluhan. Dan jemaat tidak boleh memberikan persembahan persepuluhan kepada mereka. Yang ketiga, yang tidak boleh dikasih persembahan persepuluhan, hamba Tuhan. Nah saudara, saya tahu bahwa banyak orang menjadi anti terhadap persembahan persepuluhan karena banyak sekali hamba Tuhan. Dan biasanya ini dalam kalangan karismatik, Pentakosta, Bethel, dan sebagainya. Saya katakan banyak, saya tidak katakan semua. Mereka atau persembahan persepuluhan diambil pendetanya semua, atau persentase tertentu diberikan kepada pendeta. Yang manapun bagi saya salah. Tidak boleh persentase. Saudara, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang kurang ajar, bukan berarti semua hamba Tuhan seperti itu. Jadi hati-hati sudah buat tulisan. Kalau saya lihat tulisan di Facebook yang pukul rata semua hamba Tuhan dianggap seperti itu, saya blokir orangnya. Karena saya anggap orang itu kurang ajar. Saya juga hamba Tuhan dan saya tidak ambil persepuluhan. Persentase pun tidak. Saya bahkan memberikan persepuluhan. Jadi saudara, persembahan persepuluhan harusnya diberikan kepada gereja. Nanti gereja memberikannya sebagian sebagai biaya hidup. Ini bukan persentase.
Biaya hidup hamba Tuhan itu ditentukan. Kalau persentase kan bisa naik turun. Tergantung berapa masuknya satu bulan, maka katakanlah misalnya 10%, ya 10%. Kalau tahu-tahu persembahan hak bulan ini 1 miliar, wah, maka biaya hidup hamba Tuhan naik dari 1 miliar. Tidak. Jadi bukan persentase, saudara. Biaya hidup hamba Tuhan ditetapkan, diperhitungkan untuk mencukupi dia, bukan memberikan kemewahan. Jadi kalau sudah persentase sudah lain. Berikan pada gereja. Sebagian gereja nanti berikan untuk biaya hidup hamba Tuhan. Dan sebagian sisanya untuk ya semua, ya listrik, atau kalau bangunan ada PBB-nya, atau ada pegawai-pegawai lain yang harus diberi HR dan sebagainya, atau panggil hamba Tuhan lain untuk khotbah dan sebagainya. Jadi hamba Tuhan hanya diberikan biaya hidup. Kalau gerejanya mampu, harusnya mencukupi kebutuhan hidup pendetanya. Jadi supaya pendetanya sudah tidak mikiri lagi, stres duit dan sebagainya, dan bisa konsentrasi penuh untuk pelayanan. Hanya gereja bodoh dan majelis bodoh yang bisa mencukupi tetapi tidak mau mencukupi. Kalau hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang tidak baik, ya buang saja, pecat saja. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah hamba Tuhan yang baik, yang bisa berkhotbah jujur, mau berkhotbah sungguh-sungguh, mau bekerja sungguh-sungguh, maka cukupi kebutuhan dia kalau gerejanya mampu. Saya tidak bicara kalau gerejanya tidak mampu. Kalau gerejanya mampu, harus mencukupi. Tidak mau mencukupi itu goblok. Dan ini merusak gereja, membuat pendetanya cari duit di luaran. Ada yang cari duit dengan khotbah di luaran banyak sekali. Sehingga untuk dalam gereja dalam, dia tidak ada waktu untuk belajar. Akhirnya gereja sendiri rugi, tidak dapat firman yang bagus. Ada yang kerja jadi YouTuber, akhirnya buat khotbah sebanyak mungkin, masuk YouTube supaya dapat duit dari YouTube. Lagi-lagi gerejanya jadi diabaikan. Majelisnya dosa karena tidak mau mencukupi padahal mampu. Tapi pendetanya cari duit di luaran dengan cara apapun, mengabaikan pelayanan pada gereja, dia dosa juga. Kalau gerejanya bisa mencukupi, dia tidak mau, dia tidak dicukupi. Kalau saya tinggalkan gereja itu. Saya akan keluar dari gereja itu. Cari gereja yang bertanggung jawab. Ini berbeda dengan hamba Tuhan yang kalau dipanggil khotbah menentukan tarif. Karena kalau ini kan memang kehidupannya setiap bulan, ya, rutin. Bayangkan kalau di Surabaya katakanlah misalnya pendeta dikasih HR cuma 5 juta begitu ya. Dan dia punya keluarga, katakanlah 1 istri 2 anak. Cukup dari mana sudah 5 juta? Kalau di desa yang mungkin cukup, saya tidak tahu. Kalau di Surabaya 5 juta, itu sama sekali tidak cukup. Saya sendirian saja tidak mungkin cukup 5 juta kok. Jadi persepuluhan diberikan kepada gereja, bukan kepada hamba Tuhan. Nah sekarang saudara, apakah ini berarti bahwa orang Kristen tidak boleh menyumbang atau memberikan persembahan kepada orang miskin, korban bencana alam, yatim piatu, para jemaat dan hamba Tuhan? Tentu boleh, tapi jangan menggunakan yang 10% itu. Gunakanlah 90% sisanya. 10% itu tidak boleh diganggu gugat dan harus diberikan kepada gereja. Ya saudara, kalau saudara memberikan persembahan persepuluhan kepada saya nanti akan gunakan sedemikian rupa sehingga bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi gunakan untuk kepentingan gereja.
atau saya berikan kepada jemaat yang miskin, atau saya belikan obat atau suplemen untuk kesehatan saya supaya dengan kesehatan itu bisa berguna untuk pelayanan. Tapi tidak akan saya gunakan untuk saya makan enak misalnya. Enggak, pasti enggak. Itu jadi menggunakan untuk pribadi. Tapi saya berharap sebetulnya yang mendengar khotbah ini, kalau ada orang yang memberikan persepuluhan untuk saya, tolong diubah, berikan kepada gereja saja. Jadi saya enggak pusing memberikannya kepada siapa dan bagaimana. Biarlah gereja yang nanti memberikan untuk saya. Juga dalam memberikannya kepada gereja, saudara harus memberikan kepada gereja yang benar. Boleh ke gereja lain yang bukan gereja saudara sendiri. Kalau gereja saudara gereja sesat, harus ke gereja lain. Jangan berikan persepuluhan keseadanya gereja. Karena memberikan persepuluhan kepada gereja yang sesat, itu sama dengan memberikannya pada setan. Saya tidak pernah mau memberikan persembahan kepada gereja, kecuali saya tahu gereja itu gereja yang benar. Dan kalau saya misalnya harus kebaktian di gereja lain, dan saya lihat ini gereja tidak karuan, saya tidak ngasih persembahan sama sekali. Saya tidak peduli. Jadi saudara, memberikan persembahan, bahkan persembahan biasa, sama. Berikan ke gereja yang saudara tahu gereja benar. Tidak ada keharusan memberikan persembahan persepuluhan ke gerejanya sendiri. Itu tidak pernah ada. Pokoknya ke gereja yang betul-betul melayani Tuhan. Kalau gereja saudara sendiri, gereja yang bagus, ya memang lebih masuk akal berikan ke gereja sendiri. Tetapi tetap ada kasus di mana gereja saudara sendiri gereja bagus, tapi gereja saudara sendiri gereja kaya. Nah, saudara tahu ada gereja lain gereja bagus, tapi gereja itu gereja miskin. Maka saudara alihkan ke gereja yang lain, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Gereja yang kaya itu biasanya menggunakan uang secara amburadul. Kalau sudah uangnya banyak, biasanya terjadi pemborosan. Menjadi tidak efisien penggunaan uang. Pada waktu saya di Amerika, saya sudah katakan saya kerja. Saya menghasilkan $2.000 di dalam 3 bulan musim panas. Seharusnya 1/10, yaitu $200 saya berikan ke gereja. Tapi saya melihat gereja Amerika. Saudara, gereja itu kalaupun gerejanya bukan gereja yang kaya, orang Amerika itu hampir semua adalah orang-orang yang boros. Sukar dicari orang Amerika yang bisa menabung untuk dirinya sendiri. Kalau mereka boros untuk dirinya sendiri, mereka boros juga pada waktu menggunakan uangnya gereja. Jadi saya waktu mikir-mikir, saya tidak berikan persepuluhan. Saya simpan persepuluhannya. Waktu saya pulang ke Indonesia, baru saya gunakan untuk gereja yang saya sendiri dirikan. Jadi saudara, juga kalau sebetulnya waktu itu saya beli buku dalam jumlah luar biasa banyak ya. Tak tahu berapa ribu dolar itu habisnya. Itu sebetulnya boleh saja menggunakan persepuluhan saya, itu kan bukan untuk kepentingan pribadi saya. Buku itu kepentingan gereja yang saya layani sebetulnya kan, dan semua orang yang saya layani juga. Jadi saudara, pikirkan pada waktu memberikan persembahan, cari gereja benar. Gereja benar yang miskin kalau bisa. Kalau enggak ya seadanya gereja benar, boleh. Tapi gereja yang gak karu-karuan ajarannya, apalagi gereja sesat. Apalagi gereja yang saudara tahu pendetanya korupsi, kaya raya, ndak karu-karuan, teologi kemakmuran dan sebagainya. Jangan berikan ke sana. Saya pernah berikan nasihat seorang teman.
Dan dia bilang, enggak bisa. Itu tanggung jawabnya pendetanya sendiri. Tanggung jawabku pokoknya memberikan. Enggak bisa, saudara. Jangan cuci tangan, enggak bisa seperti itu. Kalau saya memberikan ke yang salah, apalagi saudara tahu itu salah, saudara bertanggung jawab memberikan kepada setan. Pendetanya salah, saudara juga. Jadi harus pilih gereja yang benar. Gereja yang mempertanggungjawabkan uang itu dengan benar. Gereja yang pendetanya naik mobil mewah, seharusnya sudah tidak perlu dikasih persepuluhan. Tidak peduli apapun alasan dia. Aku tidak membutuhkan mobil mewah hanya untuk pelayanan. Gombal lah. Kalau untuk pelayanan pakai Panther bisa, kenapa pakai Alphard? Tidak ada masuk akalnya sama sekali, saudara. Jangan berikan persembahan persepuluhan ke gereja yang sesat. Harus gereja, tapi gereja yang benar. Yang saya tahu bukan cuma ajarannya benar, tapi menggunakan uang dengan benar. Bertanggung jawab pada Tuhan. Sekarang poin yang ke-11. Menjadi tukang tadah barang curian. Amsal 29 ayat 24 ini saya berikan dalam versi NASB. Karena versi kita terjemahnya beda. He who is a partner with a thief hates his own life. Ia yang menjadi seorang partner dengan seorang pencuri membenci hidupnya atau nyawanya sendiri. Saudara, jadi tukang tadah barang curian tidak beda dengan saudara membeli barang curian. Ini tukang tadah juga. Dan pada waktu saudara membeli barang curian, saudara menjadi partner dengan malingnya. Dan ini jelas merupakan dosa. Karena saudara jangan sembarangan beli barang di loaannya. Memang barang di loaan tidak semua barang curian, tapi banyak barang curian dijual di loaan. Bahkan kalau saudara misalnya mobil saudara kecurian salah satu onderdil, katakanlah lampunya dicuri gitu ya. Nanti saudara beli di loaan dengan harga yang separuh gitu ya. Daripada kalau saudara beli di toko. Bisa-bisa saudara dapat barang saudara sendiri yang dicuri itu. Saya tidak mau beli di loaan. Saya beli di toko, tidak peduli harganya 2 atau 3 kali lipatnya. Saya tidak mau beli di loaan itu. Kalau apalagi saya mencurigai barang itu barang curian. Kalau saya tidak mencurigai itu barang curian, saya bisa yakin itu bukan curian, tidak apa-apa beli di loaan. Jadi sesuatu yang mesti dipikirkan, saudara. Jangan beli barang curian. Ini sama seperti kerjasama dengan maling. Kalau tidak ada yang mencuri, kalau tidak ada yang membeli, malingnya akan berhenti. Tapi dengan ada yang membeli, wah dia terus mencuri. Nah, jadi kerjasama dengan maling. Yang ke-12, ini membudaya ya di Indonesia. Pembacaan dulu kaset, lalu VCD dan sebagainya. Buku. Pada waktu saya masih produksi buku dan jual buku, saya diberikan satu info dari satu jemaat yang asal Kalimantan. Pak Budi, bukunya Pak Budi dijual di toko buku di Kalimantan. Loh, kurang ajar, siapa yang jual? Saya tidak pernah berikan hak siapapun. Jadi ada orang yang beli buku saya mungkin lalu difotokopi, dijual di toko buku. Tanpa izin saya. Ini pembajakan. Nah sekarang video YouTube. Ada orang tidak bisa buat video sendiri, curi videonya orang. Kalau mau pakai video orang masukkan YouTube atas nama saudara, maka saudara mesti izin orang itu. Dengan melakukan hal itu tanpa izin, kita mencuri hak cipta dari si pencipta barang tersebut. Memang kalau
videonya resmi dari YouTube ada hak ciptanya. Tidak bisa, dia mencuri seperti itu dia disikat sama YouTube-nya. Tapi membuat hak cipta itu sukar. Saya maunya buat sebetulnya hak cipta itu, tapi sampai sekarang masih belum. YouTube yang atas nama saya dimasukkan video itu belum bisa dicarikan hak ciptanya, sukar atau gimana lah. Tapi tetap tidak berarti orang boleh ambil sebetulnya. Mengambil video orang, memasukkan tanpa sepengetahuan orang itu betul-betul satu tindakan buruk, maling. Dan pembajakan ini banyak ya, membudaya sekali di Indonesia, khususnya program-program komputer. Terus terang saya sendiri masih melakukan itu. Mahal sekali programnya. Jadi akhirnya pakai program bajakan. Tapi sebetulnya ini tidak boleh memang. Dan program-program banyak ya yang seperti itu, bajakan, dan tetap dipakai, beli harganya selangit. Ini membudaya banyak sekali. Sekarang kita masuk poin yang ke-13, kleptomania. Sudah, ini penyakit jiwa ya, yang menyebabkan orangnya mencuri. Dan cirinya adalah, pertama poin A, tindakan mencuri itu muncul karena dorongan hati yang tiba-tiba, bukan dengan perencanaan. Jadi dia berangkat ke toko itu bukan direncanakan, aku akan pergi ke toko ini mencuri barang ini, tidak ada. Tahu-tahu lihat barang itu, tahu-tahu ada dorongan, ambil. Dorongan yang tiba-tiba. Itu ciri dari kleptomania yang pertama. Kedua, dia mencuri tanpa alasan. Jadi bukan karena dia butuh barang yang dicuri itu, atau karena mau menjualnya, tidak. Misalnya biasanya barang yang dicuri itu sama terus ya. Misalnya curi payung ya, curi payung di rumah dijumpai banyak payung tidak dipakai. Saudara, kalau butuh barang lalu curi, ini memang maling. Kalau curi barang lalu dijual, itu memang maling. Itu ada alasan. Tapi kleptomania, orangnya mencuri tanpa alasan. Sekalipun ini adalah penyakit jiwa, saya tetap berpendapat bahwa ini tetap adalah dosa. Bukankah homoseks, pedofilia itu seks dengan anak ya, zoofilia dengan binatang, itu semua juga adalah penyakit jiwa. Tapi semua tetap dikecam. Lalu mengapa kleptomania kok tidak? Memang kalau pedofilia ini sebetulnya tidak ada dalam Alkitab kecamannya ya. Dan saya beberapa hari yang lalu tuh memikirkan, mengapa homoseks, zoofilia dikecam tapi pedofilia tidak? Mungkin, saya katakan mungkin ya. Karena dalam zaman Alkitab, menikah pada usia yang sangat muda itu lagi-lagi tradisi. Yang kalau zaman sekarang mungkin itu dianggap sebagai pedofilia. Anak 12 tahun kawin. Nah, zaman Alkitab memang kawin muda itu banyak. Itu tradisi mereka. Jadi mungkin karena itu maka tidak ada pengecaman. Tapi jelas sebagai orang Kristen dan sekarang pada zaman yang berbeda, kita mengecam habis-habisan pedofilia. Anak yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dicabuli, diperkosa dan sebagainya. Bahkan kalau anak itu mau, dia anak, dia tidak ngerti, dibohongi saja, dia nggak mau. Tetap ini biadab. Jadi saudara, hal-hal ini kejiwaan.
Memang kalau orang mau berhubungan seks dengan anak umur 12 atau 14 itu masih bukan kejiwaan. Bisa saja orang normal mau. Tetapi kalau mencabuli anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, saya pikir itu ada gangguan jiwa. Jadi saudara ini dikecam padahal kejiwaan. Jadi kleptomania tidak peduli itu kejiwaan, juga merupakan dosa. Sekarang yang ke-14. Menahan atau mengambil sesuatu yang kita temukan, padahal kita tahu pemiliknya dan bisa mengembalikannya. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya, maka kita boleh memilikinya. Setelah dapat uang di jalan, tidak bisa tahu siapa yang punya, ya sudah ambilan. Saya sendiri saya ambil kok. Kalau dapat uang di jalan. Tapi kalau tahu siapa pemiliknya, dompet begitu ya, nah ada KTP-nya dan sebagainya, tahu pemiliknya, maka kembalikan. Kalau tidak bisa tahu, baru boleh. Tahu, harus balikkan. Kita menahan atau mengambil, kita pencuri. Mari kita melihat Ulangan 22, 1-3. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu, tahu nih punyanya saudaramu, tahu, tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Kalau tidak tahu orangnya, anjing misalnya, ya sudah simpan aja. Kalau suatu kali yang punya tahu-tahu entah bagaimana tahu kalau anjingnya saudara yang simpen dan dia mencari, pasti bisa kelihatan kalau anjing itu mau sama orang itu dan sebagainya, dan memang dia bisa membuktikan ada sambungnya dan sebagainya, ada foto-foto, maka ya kembalikan dan kau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Jadi saudara nemukan cincin misalnya saya di fitness center ya, menemukan sebuah cincin emas. Maka saya tahu ini ada yang punya. Saya tidak tahu siapa yang punya, tapi saya tahu ada yang punya dan saya bisa mencari siapa yang punya. Kalau uang tidak mungkin, saudara. Kalau cincin bisa. Misalnya umumkan ke resepsionisnya atau siapapun lah. Tolong diumumkan ada orang kehilangan cincin dan suruh dia menunjukkan kepada saya bukti kalau cincin itu punya dia. Gambarkan cincinnya bagaimana, saya tidak tunjukkan. Nah, kalau dia bisa menunjukkan cincinnya, cirinya begini, atau dia bisa ada foto tangan dia dengan cincinnya, ya sudah kembalikan. Tapi kalau duit, katakan duit 100.000, tidak mungkin dibegitukan, saudara. Mana bisa dia membuktikan duit 100.000 punya dia? Harus hafalkan nomor serinya? Ya tidak mungkin lah. Jadi kalau duit, tidak memungkinkan, saudara. Kecuali kalau duit satu kebun, ya, lalu dia bisa membuktikan saya baru ambil ini bukti, ambil dari bank. Nah itu bisa. Tapi kalau duit cuma 100.000, nggak bisa. Juga kalau ya cincin emas di jalan itu bisa tetap. Ya masukkan koran, tapi masukkan koran ini perlu duit repotnya. Masukkan medsos atau apapun. Siapapun yang punya cincin ini, berikan penggambaran cincin itu kepada saya, baru tak kembalikan. Kalau enggak ya semua orang akan mengaku sebagai pemilik, padahal bukan. Ya saudara, kita berusaha cari kalau bisa.
Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, ambil saja. Saudara, dalam majalah berjudul Reader's Digest, bulan Juni tahun 2001, halaman 3741, ada suatu artikel yang sebagai berikut. Saya sudah terjemahkan, ada bagian yang saya nanti tulis dalam bahasa Inggrisnya. Reader's Digest itu menyebarkan di kota-kota besar di beberapa negara sebanyak 1.100 dompet. Bayangkan ya, mereka ini mau keluar duit untuk membuat suatu artikel seperti begini. Ini keluar duit banyak. 1.100 dompet itu dompetnya saja harganya berapa? Lalu di dompet-dompet itu diisi uang senilai $50 dalam mata uang lokal. Jadi kalau Indonesia katakanlah dolar 15.000, ya 50 kali 15.000. Nah, tapi dompetnya disertai dengan nama, alamat, dan nomor telepon dan si pemilik. Katakanlah kartu nama dan sebagainya gitu ya. Jadi pokoknya siapapun yang menemukan dompet itu bisa tahu dengan gampang orang ini di mana, namanya siapa, alamat dan sebagainya, kontak telepon juga bisa. Tidak ada alasan dia tidak tahu. Lalu dompet sejumlah 1.100 disebarkan di banyak tempat. Dan tempat-tempat yang bervariasi. Tempat telepon umum itu banyak orang ketinggalan dompetnya. Waktu nelpon taruh dompetnya, waktu pergi ditinggal. Di depan bangunan kantor, toko-toko, tempat parkir, restoran, dan bahkan ini penting, tempat ibadah. Mereka masuk gereja, masuk masjid, masuk wihara, masuk apa saja tempat ibadah, tinggal di dompet-dompet itu. Juga pada saat suatu dompet ditinggalkan di suatu tempat, dompet itu diawasi dari jarak jauh. Pakai teleskop atau apapun saya tidak ngerti. Untuk melihat reaksi dari si penemu dompet. Lalu saudara, hasil totalnya 44% dari dompet-dompet itu tidak kembali. Bagus sebetulnya, rata-rata bagus ya. 44%, jadi lebih dari separuh yang kembali. Yang tidak kembali tidak sampai separuh. Nah, hasil terperinci, Denmark dan Norwegia sama-sama menduduki tempat pertama. Dompet yang ditaruh dimanapun itu kembali 100%. Sampai di majalah itu diberikan komentar, apakah perlu di sana orang mengunci pintu rumah? Kelihatannya orang Denmark dan Norwegia ini jujur semua 100%. 100% dompet kembali. Lalu ranking kedua diduduki oleh Singapura. 90% dompet kembali. Ranking ketiga Australia dan Jepang. 70% dompet kembali. Ranking keempat Amerika Serikat. 67% dompet kembali. Ranking kelima Inggris 65% dompet kembali. Ranking keenam Belanda kembali 50%. 7 Jerman kembali 45%. Rusia kembali 43%. 9 Filipina kembali 40%. 10 Italia, ini memalukan ya. Roma Katolik pusatnya di sana. Kembali cuma 35%. Ranking ke-11 Cina, ini memang kurang ajar. Kembali cuma 30%. Dia tetap ada Cina yang jujur. Ranking ke-12 Meksiko kembali 21%. Puji Tuhan Indonesia tidak dimasukkan. Mungkin kembalinya minus sekian persen. Dompet yang tidak ditaruh pun hilang. Saudara, hal yang menarik adalah bahwa kadang-kadang orang kaya tidak mengembalikan dompet itu. Kan diawasi ya. Dari jauh diawasi. Dan mereka melihat yang ngambil dompet itu orang kaya. Kelihatan dari pakaiannya, dari mobilnya dan sebagainya. Tidak dikembalikan. Sebaliknya orang miskin yang sebetulnya dirinya butuh uang itu justru mengembalikan. Saudara, jujur atau enggak, jadi maling atau enggak, ini seringkali enggak terpengaruh oleh kaya atau miskinnya orang. Moralnya memang mentalnya. Nah, ini diberikan contoh.
Di Lausanne, Swiss, seorang wanita berpakaian bagus, pakai mantel dan sepatu hak tinggi. Berjalan dengan anaknya perempuan, dan perempuan itu membungkuk untuk mengambil dompet itu. Lalu mereka berdua berpandang-pandangan, dan perempuan itu lalu memasukkan dompet itu ke kantongnya dan tidak mengembalikannya. Sebaliknya, seorang bangsa Albania yang lari dari Kosovo dan bekerja sebagai pelayan restoran di Swiss mengembalikan dompet itu sambil berkata, saya tahu betapa keras atau berat seseorang harus bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Miskin, tapi dia kembalikan. Juga seorang Kanada menemukan uang itu dan dia lalu berpikir, mungkin pemiliknya adalah seorang cacat yang membutuhkan uang ini lebih dari saya. Dia lalu mengembalikan uang itu padahal dia sendiri adalah seorang miskin yang bekerja sebagai seorang pemulung kaleng-kaleng minuman untuk didaur ulang. Sangat miskin ini. Tapi kembalikan. Ada seorang wanita di North Carolina, Amerika Serikat yang pada waktu menemukan dompet ini mula-mula berpikir, aku bisa menggunakan uang ini, jadi maunya ditahan. Tapi lalu dia berpikir panjang waktu dia melihat ada foto seorang bayi dalam dompet itu. Dan lalu berpikir bahwa pemilik dompet itu lebih butuh uang itu dari dia. Dan dia lalu kembalikan. Ada beberapa orang yang mengembalikan dompet itu karena mereka sendiri pernah kehilangan dompet dan tidak kembali. Dan ini bagus ya. Justru mereka pernah kehilangan dompet dan tidak kembali. Mereka mestinya kayak balas dendam. Wah ini sekarang Tuhan kembalikan dompetku yang dulu hilang. Tidak. Mereka tahu betapa tidak enaknya kehilangan dompet tidak kembali. Mereka tidak mau orang itu merasakan rasa tidak enak seperti itu dan mereka justru kembalikan. Seorang di Belanda mengembalikan dompet sambil berkata, pada saat saya adalah seorang anak, saya kehilangan dompet saya di taman hiburan dan tidak pernah kembali. Saya tidak mau pemilik dompet ini merasakan hal yang sama. Nah sekarang yang bagus sudah menarik. Bagaimana pengembalian dompet di kalangan orang-orang yang religius? Tadi dikatakan bahwa itu ditaruh di tempat-tempat ibadah. Nah ini saudara, seorang wanita muslim Malaysia yang sekalipun sama sekali tidak kaya, tanpa ragu-ragu sesaat pun mengembalikan uang itu. Ia berkata sebagai orang Islam, saya sadar akan pencobaan dan bagaimana mengalahkannya. Di Taipei, seorang pemeluk agama Buddha yang sungguh-sungguh menemukan dompet itu dan langsung mengembalikannya dan dia berkata, adalah kewajibanku untuk melakukan perbuatan baik. Di Rusia, seorang wanita yang dibayar untuk mengajar anak-anak di rumah mengembalikan dompet itu untuk mentaati salah satu dari 10 hukum Tuhan. Berarti dia Kristen ya, atau Katolik saya tidak tahu. Tapi mungkin banyak Kristen. Dia berkata beberapa tahun yang lalu mungkin aku sudah mengambilnya, tapi sekarang aku sudah berubah secara total. Seperti dikatakan janganlah mengingini milik sesamamu. Tapi di Meksiko, sedikitnya 2 orang Kristen, Katolik mungkin, mengambil dompet itu, melihat isinya, lalu membuat tanda salib. Berarti Katolik, ya. Tidak ada orang buat tanda salib itu ya. Kalau tidak Katolik. Dan tidak mengembalikannya. Betul-betul kurang ajar ya, buat tanda salib, tapi mencuri. Dan Reader's Digest memberikan komentar tentang 2 orang ini. Mereka pasti memutuskan untuk menganggap bahwa uang tunai itu dikirim dari surga. Memalukan ya. Orang Islam bisa jujur, orang Buddha bisa jujur. Orang Kristennya jadi maling. Pasti bukan Kristen yang sejati model seperti ini saudara ya. Lalu artikel itu ditutup dengan kata-kata sebagai berikut. For the rest of you, those who kept the cash, you've got our number, and we know where you live. Untuk kalian yang lain yang menahan uang tunai itu, kalian punya nomor telepon kami, dan kami tahu di mana kalian tinggal. Jadi tadi kan dikatakan diawasi, bukan cuma ngambil dikembalikan atau enggak. Kalau dia tidak kembalikan, dia pulang terus diawasi terus sampai pulang dan mereka tahu alamatnya di mana.
Mungkin dia mati terus sampai tahu tempat ibadahnya di mana. Jadi saudara, ini sesuatu yang mesti dipikirkan, apalagi sekarang dengan adanya CCTV dan sebagainya. Kita memalukan sekali kalau menemukan barang lalu kita ambil, padahal kita bisa mengembalikan. Dan bukan karena ketahuan CCTV atau diamati dari jarak jauh seperti dalam kasus ini. Tapi kita tahu Tuhan kita melihat semua tindakan kita. Kita menahan, kita mencuri. Dan melanggar hukum ke-8 ini. Renungan saudara. Berapa kali saudara melanggar hukum ke-8 ini? Semua kita maling bukan? Banyak kali kita mencuri. Hal-hal kecil kita mencuri. Ngerpek, nyontek dan sebagainya kita mencuri. Banyak kali. Dan saudara, hanya dari hukum ke-8 ini saja dosa kita sudah banyak bukan main. Dan seharusnya kita masuk neraka selama-lamanya. Hanya kalau saudara punya Kristus sebagai juru selamat, maka hukuman itu dipikul oleh dia. Dan saudara diampuni, saudara dipastikan tidak masuk neraka tapi masuk surga. Tapi kalau saudara tidak punya Kristus sebagai juru selamat, saudara adalah maling. Dan saudara harus masuk neraka selama-lamanya. Yang belum percaya cepatlah percaya. Tuhan memberkati saudara.